Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalamu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Pemirsa Oase Net TV Sulawesi Selatan yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi bertemu. Alhamdulillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berharap yang terbaik, yang memberikan kita limpahan rahmat dan ridhonya untuk selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Dan kita harus panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap detik. Jangan hilang semenit pun, jangan hilang sedetik pun untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan seluruh hidupnya, mendedikasikan seluruh tenaganya, seluruh hartanya, dan seluruh waktunya untuk umat manusia mendapatkan kebenaran yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril, yang sampai saat ini hingga di pelosok tempat ini ajaran Islam selalu kita perbincangkan, dan persoalan iman merupakan persoalan yang amat penting untuk kita bahas, dan itulah inti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, hari ini kita bertemu lagi dalam episode yang baru di Oase Net TV Sulawesi Selatan, dan hari ini insya Allah kita membahas tentang doa-doa yang diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, setiap hari kita merasa bahwa kita telah melakukan apa yang telah disuruh, apa yang telah diperintah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan seluruh adab-adab yang penting dalam beragama Islam saat ini. Namun karena kesibukan dunia, karena kesibukan aktivitas dan kesibukan banyak hal terkait yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga kita seringkali bahkan terlupa untuk mengucap syukur, untuk berdoa kepada Allah, untuk menjalankan seluruh perintah-perintah yang wajib dan menjalankan hal-hal yang sunnah, yang pastinya bahwa kalau kita jalankan hal-hal tersebut, insya Allah dunia ini menjadi lebih mudah untuk dijalani, dan insya Allah akhirat pun kita mendapatkan jaminan keselamatan. Saya sengaja untuk memperingatkan hal ini karena hari ini banyak sekali batasan-batasan yang telah dibuat oleh para penguasa, sehingga aktivitas kita menjadi banyak yang terhambat. Tetapi itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, pemirsa, bahwa aktivitas manusia ini tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saatnya. Jangankan manusia, daun yang jatuh pun itu pun mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa manusia ini sibuk dalam kesibukan kehidupannya, sehingga lupa bahwa ada hal lain yang sangat penting dan sangat wajib yang harus kita jalankan sebagai muslim. Salah satu yang perlu kita ingat bahwa selain sholat dan ibadah penting lainnya adalah berdoa. Berdoa dalam pandangan Islam adalah kesempatan manusia, kesempatan umat untuk menyatakan atau mencurahkan isi hatinya sembari untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa meminta kepada yang lain, tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada benda, tidak berharap pada kondisi, tidak berharap pada situasi,
tidak berharap pada penguasa, pemerintah, maupun hal-hal lainnya yang di dunia ini selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kesempatan manusia untuk mencurahkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 55 tadi yang saya bacakan, secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seluruh umat manusia untuk berdoa kepadanya, tapi dengan syarat, yaitu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Al-A'raf yang saya bacakan tadi, ayat 55, artinya seperti demikian. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini jelas menggariskan bahwa doa dibolehkan, diizinkan, bahkan meminta hal yang melampaui dari kita sendiri dibolehkan. Dan insya Allah Allah akan mengabulkan jika Anda mengikuti adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena adab-adab ini diajarkan oleh Nabi kita, Baginda Muhammad SAW. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril dan kemudian menyampaikan kepada Nabi kita tidak menyampaikan adab-adab berdoa ini? Anda akan bingung bukan untuk berdoa, cara berdoa, kapan waktu bisa berdoa, atau saat-saat apa Anda bisa berdoa. Insya Allah kita akan teruskan setelah jeda iklan berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.